kalau di panduan kita, di normalnya, kondisi normal, untuk magang atau PKL industri ini minimal 3 orang dalam satu lokasi. Tapi untuk kasus PKL zonasi, yang memang tidak memungkinkan untuk PKL industri sesuai proposal awal dan atau BUMDes, itu silakan ya, nanti itu akan kita sampaikan. Kemudian yang berikutnya ya, ada peluang juga untuk melaksanakan PKL daring ya. Jadi ada beberapa tawaran dari beberapa mitra itu PKL-nya daring. Jadi ada penugasan dari instansi, kemudian adik-adik mahasiswa mengerjakan tugas-tugasnya itu dari lokasi masing-masing. Ya, ini bisa ditawarkan dari mitra atau koordinator di sektor dan adik-adik mahasiswa sendiri mengkomunikasikan dengan mitra industrinya. Memang kalau misalkan tidak berkenan hadir, bisa enggak daring ya. Ini khususnya untuk teman-teman yang dari TI, dari manajemen, ini mungkin akan berpotensi bisa. Nah, untuk teman-teman dari jurusan produksi pertanian tentu akan sangat disesuaikan dengan karakteristiknya. Apa memungkinkan apa tidak itu tentu sangat menyesuaikan dengan kondisi di mitra industrinya. Oh, ini yang poin 2, mohon maaf sama ini PKL di fasilitas dalam kampus kita. Ya, di dalam teaching factory. Ya. Di produksi pertanian ada beberapa teaching factory yang saya kira juga bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan praktik kerja lapang. Ya. Dengan durasi yang dilakukan penyesuaian-penyesuaian silakan. Nanti itu disetarakan sebagai pemenuhan pengalaman belajar PKL. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, ini yang terakhir untuk PKL ya. Mohon maaf, ada tamu. Jadi yang berikutnya adalah manakala poin-poin yang sebelumnya itu memang sudah tidak mungkin, tidak ada, maka opsi berikutnya adalah boleh dalam bentuk penugasan lainnya. Misalkan keikutsertaan rekan-rekan dalam relawan penanganan COVID. Kemudian keterlibatan dalam pengabdian pada masyarakat Bapak Ibu dosen. Itu boleh ya. Itu disetarakan untuk pemenuhan PKL di masa pandemi. Ya. Yang berikutnya dari sekalian, yang penting, ini yang diwanti-wanti Pak Menteri gitu ya. Mahasiswa yang akan mengikuti PKL, baik luring maupun dalam zone ya, luring, khususnya yang luring ya, yang datang gitu, baik dalam zona maupun luar zona, wajib mendapatkan surat persetujuan orang tua atau walinya. Ya, itu yang penting. Dengan kondisi seperti ini, adik-adik sekalian, persetujuan ini menjadi satu keniscayaan ya. Jadi semua harus dalam kondisi firm, harus dalam kondisi memaklumi, ya. Jadi kita juga tidak boleh memaksa, orang tua juga harus dengan pertimbangan yang bijak, dengan melihat situasi dan kondisi, silakan nanti dikomunikasikan. Kemudian untuk kegiatan pembimbingan laporan atau pengujian khusus bagi program sarjana terapan, ya. Karena ada pengujian ya, dapat dilakukan dalam jaringan ataupun luar jaringan. Ya. Ya, luringnya tentu di dalam kampus ya. Jadi dua opsi itu bisa dipilih. Tetapi kalau itu dilaksanakan di dalam kampus tentu harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi semua rangkaian kegiatan PKL khususnya yang dilakukan secara luring itu harus mengikuti protokol kesehatan. Ya. Ada beberapa poin yang mungkin perlu kami sampaikan, menegaskan kembali sebetulnya. Karena pada prinsipnya TA tidak terjadwal di semester 5 dan 7. Ya. Tapi ada potensi, itu baik yang melanjutkan karena belum selesai, atau sedang
persiapan untuk menuju penyusunan TA di semester terakhir itu ada beberapa rambu-rambu. Ya, yang pertama, bahwa semua kegiatan TA yang karena pertimbangan tertentu dilaksanakan secara luring di dalam kampus wajib menerapkan protokol kesehatan. Ya, intinya masuk kampus apapun sebetulnya kegiatannya, baik praktik blog ataupun pengambilan data, bimbingan, ujian, ya itu semua wajib menerapkan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, dalam hal pelaksanaan TA diharuskan mengambil dan atau menganalisis data di instansi lain, maka harus dilaksanakan secara selektif dan wajib menerapkan protokol kesehatan. Ya, selektif ini ya harus dipilih betul memang perusahaan-perusahaan ini atau instansi-instansi ini kira-kira aman untuk kita datangi untuk mengambil data. Ya, ini kan sering juga khususnya untuk teman-teman sarjana terapan itu mengajukan permohonan ke instansi untuk mengambil data terkait pengerjaan TA. Kemudian yang ketiga, jika karena suatu hal topik TA tidak memungkinkan dilaksanakan karena wabah pandemi COVID-19, maka TA dapat digantikan dengan beberapa alternatif bentuk pembelajaran lainnya. Ya. Portofolio praktik, karya terkait COVID, ya, misalkan ada yang buat alat apa untuk membantu pencegahan COVID misalkan, ya. Atau mencoba membuat ramuan-ramuan untuk meningkatkan stamina dalam pencegahan COVID. Misalkan begitu kalau dari pertanian, ya. Atau kejuaraan-kejuaraan ilmiah, ya. Ini bisa kita kita rekognisi, kita akui sebagai topik TA-nya. Misalkan yang masuk di dalam perlombaan-perlombaan, ya, ada kejuaraan event. Sebetulnya di tingkat institusi pun dalam kondisi pandemi ini memungkinkan. Ya. Kemudian yang keempat, dengan mempertimbangkan risiko penyebaran COVID-19, pelaksanaan pembimbingan TA, pengujian dan revisi juga dapat dilakukan secara daring. Menggunakan berbagai media yang paling memungkinkan dengan selalu menjaga etika komunikasi dan kesopanan. Jadi masih diperkenankan untuk ujian secara daring. Tetapi sekali lagi, kebijakan ini adalah kebijakan umum. Tentu nanti dalam pelaksanaannya jurusan, program studi akan melihat konteks, ya. Seperti apa? Kalau memang tidak memungkinkan dan harus daring, ya protokol kesehatanlah yang harus ditekankan. Kalau harus daring, saya kira tadi adik moderator juga sudah menyampaikan, misalkan kalau daring kondisinya bagaimana tata cara berbusana kita, tata cara komunikasi kita, mungkin background yang ada di sekitar kita, itu juga perlu dijaga sehingga nanti tidak kemudian seadanya atau tidak menghormati forum, begitu ya. Ini yang jangan sampai terjadi. Jadi adik-adik sekalian, tentu dengan kondisi sekali lagi dengan kondisi pandemi ini, apa yang kita lakukan adalah bagian dari upaya-upaya. Ya. Jadi tidak ada pilihan fix begitu ya. Semuanya dinamis. Sangat tergantung dari lingkungan kita, dari kebijakan pemerintah. Ya, jadi kita tidak bisa serta-merta karena kita sebagai lembaga pendidikan, apalagi pendidikan tinggi begitu ya, itu harus betul-betul memperhatikan aturan, harus memperhatikan lingkungan, harus memperhatikan dampak, ya. Ini kita justru jangan berkontribusi, jangan sampai berkontribusi pada penyebaran-penyebaran atau terjadinya klaster-klaster baru terkait dengan COVID-19 ini. Mungkin itu sementara, nanti bisa dilanjut dengan diskusi paparan kami terkait dengan kebijakan umum
untuk pelaksanaan pendidikan dan khususnya terkait dengan PKL dan tugas akhir. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Bisa dimulai dari sekarang, yang mau bertanya dipersilahkan. Dengan cara mengirimkan emotikon angkat tangan di room chat. Setelah itu, moderator akan memilih 2 orang penanya yang tercepat. Yang telah terpilih wajib mengaktifkan mikrofon, lalu menyampaikan pertanyaannya. Bagaimana dari audiens, apakah ada yang ditanyakan? Bisa langsung mengisi emotikon angkat tangan. Baik. Dan saya Pak Suratno, panitia. Bagaimana Bu Dwi? Kalau saya menyampaikan sedikit saja Pak Suratno, boleh Pak Suratno? Sambil nunggu diskusinya Dede belum ada yang masuk. Karena kebetulan ada kegiatan itu Pak. Apa? Itu ada moderator itu. Yang mengatur lalu lintasnya. Silakan. Saya izin dulu ke Bapak. Gimana Dek? Soalnya kebetulan ada ini Pak. Apa sih? Rapat dengan Bank Mandiri itu terkait MOU pelatihan. Baik Bu, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya saja. Jadi nanti diskusi setelah Ibu Dwi menyampaikan materinya. Sebenarnya saya, oke baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Suratno sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Negeri Jember yang bisa bergabung pada pagi hari ini dalam kegiatan Sarasehan yang diselenggarakan oleh adik-adik mahasiswa himpunan mahasiswa jurusan PP. Kemudian kepada panitia pelaksana Sarasehan dan juga kepada semua perwakilan dari prodi-prodi dari semua angkatan. Saya berharap bahwa Sarasehan pagi hari ini bisa memberikan jawaban kepada adik-adik terkait kegalauan dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Ya, tadi kalau disampaikan oleh Bapak Suratno bahwa kami jurusan adalah fokusnya di pembelajaran dan praktik nih Pak. Oke, sebentar sih. Sangat ya. Sebentar, saya share screen-nya ini bingung nih Pak. Pak Salim, share screen Google Meet gimana? Oh ini yang anu Bu ya? Google Meet. Ini Bu. Gimana? Yang share screen. Ini gimana dia ini? Oh yang ini berarti Bu bawahnya. Ini Bu, ini benar Bu. Iya tadi sudah. Bawahnya Bu. Oh window itu. Share-nya kan banyak udah dia. Yang mana Bu? Yang mau di-share? Buka dulu seharusnya Bu. Ini kan dibuka. Tetap sesuai dengan yang disampaikan oleh pimpinan bahwa pada saat masa pandemi ini kita harus
memiliki nilai-nilai 3 ini. Jadi harus ada inovasi di dalam pembelajarannya nanti, kemudian adaptif, kita harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini, kemudian kita juga harus semuanya saling peduli, seperti itu. Artinya adalah bahwa memang kondisi pandemi saat ini itu membuat kita dalam segala hal pasti terganggu ya, termasuk mungkin adik-adik di dalam pembelajarannya menggunakan daring, banyak kendala-kendala yang dihadapi, misalnya adalah beratnya kuota yang harus ditanggung oleh orang tua, kemudian mungkin ada mahasiswa yang tidak mampu seperti itu. Nah, kepeduliannya seperti apa? Mungkin nanti untuk adik-adik yang tempat tinggalnya berdekatan itu untuk mahasiswa yang memiliki WiFi bisa bergabung mengajak teman-temannya untuk belajar bersama, mendengarkan materi bersama, namun tetap dalam koridor menjaga protokol kesehatan secara ketat. Itu. Nah, ini semua tadi seperti disampaikan oleh Bapak Wadir 1, ini adalah ada beberapa kebijakan yang tadi itu terkait dengan kegiatan kita kemarin ya, di daring itu yang nanti akan kemungkinan berlanjut terus hingga di semester ganjil. Nah, untuk semester ganjil itu pembelajaran teorinya itu akan tetap dilakukan secara daring, tapi sesuai dengan arahan dari Bapak Wadir 1 bahwa nanti daringnya semuanya itu akan difokuskan kepada kegiatan melalui e-learning. Nah, e-learning yang kita gunakan itu nanti kita akan fokus e-learning GPT atau e-learning Polyg, seperti itu. Nah, kalau kemarin Bapak Ibu banyak yang menggunakan Zoom, Google Meet, ataupun WhatsApp, dan sebagainya, nanti akan kita samakan dalam satu jurusan bahwa kita akan memaksimalkan penggunaan learning kita dengan model blended. Artinya adalah bahwa untuk teori-teori yang mungkin kurang maksimal diterangkan melalui e-learning, itu nanti ada penambahan, yaitu ada video daring teori. Jadi saat ini kami di jurusan PP, Bapak Ibu dosen telah menyiapkan ada 30, kurang lebih 30 video teori dari kegiatan kuliah mahasiswa untuk semester ganjil. Mungkin memang tidak semua mata kuliah ada video teorinya. Jadi hanya kurang lebih 30 itu di mana adalah terdiri dari 6 program studi. 6 program studi artinya kalau ada 6 kurang lebihnya ada sekitar 5 dosen yang menggunakan video teori untuk 3 materi pertemuan, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu upaya dari jurusan PP untuk memaksimalkan adik-adik di dalam menerima teori-teori kuliah yang dilakukan secara daring. Dan pada saat video itu nanti video akan di-share melalui channel YouTube jurusan PP. Artinya pada saat melakukan teori nanti adik-adik sebelum ada diskusi dalam ruang diskusi, misalnya di dalam learning, maka nanti akan ditampilkan dulu mungkin sehari sebelumnya atau seminggu sebelumnya beberapa video teori dari 3 sub bahasan seperti itu. Kemudian nanti akan dilakukan diskusi. Kemudian untuk praktik yang bisa disimulasikan atau yang tanpa alat seperti praktik wirausaha ataupun praktek penyuluhan, maka nanti tetap seperti Suaranya putus, Bu Dwi. tanaman itu direncanakan akan dibuat video daring. Nah, kemarin Bapak Ibu dosen dan teknisi telah mendapatkan pelatihan dari P4M untuk pembuatan video multimedia. Nah, bagaimana cara pembuatan praktek video itu? Nanti kami di jurusan PP akan berkoordinasi dengan prodi-prodi bahwa untuk pembuatan video daring praktek
yang tanaman ataupun yang menggunakan alat-alat itu akan melibatkan adik-adik mahasiswa yang rumahnya di sekitar Jember dan mendapatkan izin dari orang tua. Nanti akan dibuatkan seperti jadwal buat adik-adik untuk bergantian datang ke kampus melaksanakan praktik secara luring yang nanti akan divideokan, yang videonya nanti akan di-share kembali di channel YouTube untuk bisa digunakan oleh adik-adik yang tidak bisa mengikuti secara luring seperti itu. Jadi nanti jadwalnya akan dikoordinasi melalui prodi. Prodi nanti akan berkoordinasi dengan koordinator atau dengan tim teaching mata kuliah dan dengan teknisi. Jadi kami berharap bahwa apa yang kami lakukan ini bisa memberikan memberikan semaksimal mungkin pelayanan kami kepada adik-adik untuk adik-adik bisa mendapatkan haknya sebagai seorang mahasiswa memperoleh ilmu baik secara teori maupun praktek dalam masa pandemi seperti ini. Jadi adik-adik semuanya sesuai dengan nilai yang 3 tadi, bahwa kita semuanya juga catatan-catatan, memberikan catatan-catatan perbaikan, evaluasi melalui HMC, kemudian HMC bisa meneruskan kepada jurusan. Jadi tidaklah muncul catatan-catatan evaluasi melalui status WA yang akhirnya nanti membuat justru bukan memunculkan baik, tapi justru memperkeruh keadaan seperti itu. Jadi kita harus saling memaklumi, saling memahami semuanya. Nah, tadi TA PKL sudah dijelaskan oleh Bapak Wadi Res 1, jadi saya pikir tidak perlu lagi saya tekankan di sini. Tapi yang paling penting adalah, dan kalau kemudian nanti ada bimbingan seminar ujian tetap dilaksanakan di kampus, maka ini juga harus protokol kesehatan. Dalam hal ini adalah bahwa saya sebagai ketua jurusan tidak melarang untuk melakukan ujian secara luring. Tapi saya berharap pada saat ujian secara luring, yang perlu dicatat adalah untuk mahasiswa tingkat akhir. Yang pertama, bahwa pada saat melaksanakan ujian di kampus, adik-adik tidak perlu membawa tim SORA. Artinya tidak perlu membawa pendukung untuk dibawa ke kampus. Cukup seorang diri saja ujian di kampus. Karena ketika membawa tim ke kampus, ini yang kadang protokol kesehatan itu tidak dilaksanakan dengan baik. Saya menjumpai beberapa adik-adik setelah ujian bergerombol, kemudian tidak pakai masker, senang-senang dan sebagainya. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa Bapak Ibu dosen kita di jurusan PP adalah Bapak Ibu dosen yang umurnya itu sebenarnya dalam posisi harus kita jaga betul gitu loh. Karena Bapak Ibu dosen yang ada di JPP itu 50% adalah Bapak Ibu yang senior, yang kalau secara aturan protokol kesehatan COVID itu sebenarnya sudah harusnya lebih banyak di rumah, tidak sering berjumpa dengan manusia dan sebagainya. Artinya adalah bahwa karena kita tidak tahu penyakit ini bagaimana dan menyerangnya kapan, kita nggak pernah tahu seperti itu. Jadi itu yang benar-benar kita jaga di jurusan sebenarnya. Harapan kita bahwa semuanya nanti bisa dalam kondisi sehat seperti itu. Jadi mohon dimaklumi kalau kemudian nanti ada ujian-ujian yang benar-benar kita larang, tidak boleh luring karena mungkin pengujinya yang memang harus betul-betul kita jaga dan sebagainya. Kegiatan bimbingan dan kegiatan seminar karena mendatangkan orang banyak, saya tetap mewajibkan daring saja, tidak ada luring untuk seminar karena itu nanti banyak sekali yang datang. Nah, untuk bimbingan boleh adik-adik melakukan luring dengan dosennya, dengan catatan tadi itu protokol kesehatan tetap harus diperhatikan. Nah, kemudian nanti untuk mendukung teori praktek secara daring,